Tahun 1945, bayangkan sebuah negara yang baru saja merdeka, di tengah banyaknya perbedaan yang ada di dalamnya, Pancasila lahir sebagai kompromi luhur para pendiri bangsa. Di dalam sidang BPUPKI, para tokoh berbeda pandangan tentang dasar negara, tapi mereka sepakat untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ya, persatuan Indonesia, sila yang melambangkan semangat bahwa kemerdekaan harus menjadi milik semua, tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Memasuki tahun 1949, Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat. Masa ini memperlihatkan bagaimana perbedaan kepentingan daerah dan pusat bisa mengancam keutuhan bangsa. Namun, melalui kesadaran bersama, bangsa kita kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Di sini, nilai persatuan dan musyawarah dalam Pancasila kembali menjadi pedoman untuk menyatukan bangsa. Imperialism is not yet dead. Masuk ke era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno berusaha menegakkan kembali semangat gotong royong dan anti-imperialisme. Namun, praktik kekuasaan yang terlalu terpusat justru menggeser makna demokrasi. Meski begitu, nilai kebersamaan dan semangat keadilan sosial tetap menjadi cita-cita utama bangsa. Sebuah pengingat bahwa Pancasila harus dijalankan secara seimbang, tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak. Pada tahun 1966 sampai 1998, Indonesia memasuki masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menekankan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Program P4 disusun agar masyarakat memahami dan mengamalkan Pancasila. Namun, pada praktiknya, Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Pentingnya ketertiban dan stabilitas nasional merupakan hal yang bisa kita petik dari masa Orde Baru, dan juga pelajaran bahwa Pancasila harus dijaga dari penyalahgunaan agar tidak kehilangan makna aslinya sebagai pedoman moral, bukan alat politik. Setelah tumbangnya Orde Baru, bangsa kita memasuki era kebebasan, demokrasi dan keterbukaan berkembang pesat. Tapi di sisi lain, muncul tantangan baru, intoleransi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Dari perjalanan sejarah itu, kita bisa belajar bahwa Pancasila bukan hanya warisan masa lalu, tapi panduan hidup yang harus terus diperjuangkan. Sebagai generasi muda, kita punya tugas untuk menghidupkan Pancasila, bukan sekedar lewat upacara atau hafalan, tapi lewat tindakan nyata. Bersikap adil, menghargai perbedaan, jujur dalam bersosial media, dan ikut menjaga persatuan di dunia yang makin terpecah. Pancasila adalah cermin jati diri bangsa, dan selama kita menjaganya, Indonesia akan tetap selalu punya arah.